Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin edisi entah ke berapa ratus sudah ini. Sebelum kita mulai konten kali ini dulu Pak. 9.900 dari Mbah di ujung aspal Pondok Gede. Pesan, fitur yang meresahkan. Apa yang menjadi kunci kekuatan Inter Milan di Liga Champions musim ini? Oke, itu adalah fitur baru yang sedang berusaha aku kembangkan, yaitu tanya jawab tapi melalui Sociabas. Ini pertanyaan pertama dari Mbah di ujung aspal Pondok Gede. Fitur yang meresahkan katanya. Nggak apa, yang penting tidak sambil mendesah. Apa yang jadi kekuatan Inter Milan di Liga Champions musim ini? Paling pertama ini adalah apa yang disinggung oleh Marotta di awal musim, itu adalah kedalaman skuad yang mumpuni. Jadi bukan hanya sekedar kuantitas saja. Kalau skuadnya banyak tapi kualitasnya nggak ada kan rugi. Itu faktor pertama. Ketika pemain kunci tidak bermain, pemain pengganti itu walaupun terasa sedikit ada penurunan tapi tidak terlalu jauh penurunannya. Jadi kedalaman skuad yang mumpuni ya. Yang kedua adalah kekompakan tim di dalam dan di luar lapangan. Ini hal yang berkali-kali muncul dalam setiap interview, dimunculkan oleh Barella, Bastoni, Thuram juga. Jadi tim Inter itu skuadnya itu bukan hanya memandang satu sama lain itu sebagai kolega atau rekan kerja, tapi juga sebagai sahabat yang benar-benar sering menghabiskan waktu bersama di dalam dan di luar lapangan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga aku rasa ini yang paling penting ya. Atau sebelum yang paling penting, aku rasa yang ketiga ini dulu deh, mental. Nah, terutama setelah Inter mencapai final Liga Champions di musim lalu, tampaknya dari sisi Inter itu terdapat mentalitas bahwa siapapun yang kami lawan, kami akan bisa menang. Jadi ya ini beda dengan sombong. Kalau sombong itu tahulah siapa yang sombong. Tapi di Inter itu nggak ada mental bahwa wah kita loh paling hebat. Bukan, tapi lebih ke siapapun yang kita lawan, kita bisa menang. Sekaligus ketika Inter melawan tim kecil pun, Inter tidak terlihat meremehkan. Sepertinya dulu pernah di awal-awal musim di mana kayak banyak gaya yang harusnya diumpan nggak diumpan, ngetrik skill nggak jelas gitu. Itu pernah, tapi sekarang itu sudah hampir nggak pernah aku lihat mentalitas. Nah, yang keempat ini baru yang paling penting menurutku adalah kematangan strategi dan taktik Inzaghi. Kalau aku bilang begini, di musim pertama Inzaghi tampil dengan sepak bola yang khas, yaitu possession football. Mayoritas pertandingan itu dimainkan dengan berusaha menguasai bola sebanyak-banyaknya. Filosofinya ya jelas, semakin sedikit musuh pegang bola, semakin sedikit ancaman yang mereka bisa lakukan ke gawang Inter. Nah, kemudian filosofi ini sebenarnya berjalan kalau aku bilang. Tapi kemudian karena faktor ketidakberuntungan kita kehilangan gelar Liga Serie A ya. Cuman ada satu lagi kelemahan dari strategi itu, yaitu ada satu pemain yang sangat-sangat penting dalam strategi possession football itu, yaitu Brozovic. Karena dia ini adalah maestronya. Ya terlepas dari banyak yang wah aku gak suka Brozovic, terlalu ini terlalu itu. Tapi kalau memainkan possession football seperti di musim pertama Inzaghi itu, kehadiran Brozovic itu mutlak diperlukan. Nah, sehingga di musim kedua Inzaghi membaca ini dan berusaha mengadaptasi atau merubah sedikit demi sedikit gaya permainan Inter. Cuman ya itu jadinya seperti musim transisi dan terbukti di Serie A Inter hancur-hancuran. Bahkan hal ini diperparah dengan Brozovic yang cedera. Kalau Skriniar cedera menurutku itu tidak terlalu berpengaruh karena Darmian bisa mengisi posisi Skriniar dengan baik. Tapi ketidakhadiran Brozovic itu benar-benar bikin Inter jadi limbung. Kemudian ya Inzaghi muncul dengan solusi, oh ya kita coba Hakan. Sebelumnya sebenarnya Miki juga pernah dicoba ada di posisi itu, tapi ternyata Hakan yang benar-benar wow gitu loh. Nah, kalau musim lalu itu sebagai musim transisi, maka di musim inilah
semuanya itu berbuah. Jadi pemain itu sudah benar-benar mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Inzaghi. Yang paling, kalau kawan-kawan tahu, sekarang banyak sekali YouTuber dari luar Italia yang menyoroti, menganalisa gaya permainan Inter Milan. Ada satu yang paling bagus dari Football Meta namanya. Di situ dijelaskan bagus sekali dengan ilustrasi yang sangat tepat bagaimana gaya permainan Inter itu memang yang bikin banyak terjadi orang yang nyangkut itu yang nyangkut di tempat yang tidak semestinya, bukan tidak semestinya dalam tanda kutip negatif, tapi tidak semestinya, tidak aslinya. Kayak Barella jadi center back, Mkhitaryan juga jadi center back, terus Pavard jadi center forward ketika maju. Nah, di sana dijelaskan dengan bagus sekali. Dan pemain-pemain ini sekarang sudah saling mengerti. Barella misalnya ketika Pavard maju menyerang sampai ke box penalti, dia tahu bahwa bola ini bisa saja direbut oleh lawan, sehingga yang dia lakukan, dia nggak ikutan maju tapi turun untuk menutup space atau lubang yang ditinggalkan oleh Pavard. Begitu juga yang lain di kiri sama juga. Apalagi di kiri kita punya dua pemain yang sangat ofensif, yaitu Di Marco dan Bastoni. Tapi somehow ini bisa diatasi. Jadi inilah saling pengertian. Ibaratnya kalau diformulasikan dalam kalimat singkat itu, strateginya sudah matang, semua sudah ngerti apa yang perlu dilakukan. Dan bagusnya kalau di musim pertama Inzaghi, aku bilang Inter itu sangat ketergantungan dengan Brozovic, tapi di musim ini terbukti ketika Hakan tidak bermain pun Inter bisa. Nah, kenapa bisa? Karena pada sejatinya ketika Hakan bermain pun, posisi Hakan di regista atau di gelandang bertahan itu pun sering ditinggal sama dia, dan selalu ada pemain lain yang menutup posisi ini. Dari Barella, dari sampai Mkhitaryan, bahkan De Vrij juga beberapa kali terlihat menutup posisi gelandang bertahan ini. Dan pemain lain itu dengan cepat menutup gap yang ada. Kawan-kawan pasti tahu sering sekali ketika Inter melakukan build up, Inter hanya menyisakan 2 center back. Nah, celah yang ditinggalkan oleh Hakan ini diisi oleh De Vrij, sehingga tersisa ya 2 aja center back di belakang. Jadi ini menurutku, bro. Oke, thank you banget. Mbah Wer menjadi orang pertama yang memanfaatkan fitur tanya ngomin. Oke, sekarang kita menginjak ke konten yang sekarang. Moratti nih. Moratti membandingkan antara Mancini dan Simone Inzaghi. Ini wawancara yang menarik ya, tapi aku akan sampaikan intinya saja, bahwa menurut dia antara Mancini dan Inzaghi itu ada perbedaan yang mendasar, yaitu justru dia bilang Mancini ini adalah pelatih yang sangat emosional. Kadang-kadang kelihatan ketika dia misalnya kesal, ketika misalnya dia panik, itu menular ke orang-orang di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain menurut dia Inzaghi ini selalu calm. Padahal aku ngeliat di pinggir lapangan ini jibrak-jibrak, lompat-lompat udah kayak orang gila juga kan Inzaghi. Tapi katanya bedanya adalah di ruang ganti itu Inzaghi sangat tenang, di press con juga sangat tenang. Dan intinya secara temperamental Inzaghi itu sangat collected, istilah calm and collected, artinya tidak membiarkan rangsangan dari luar itu mempengaruhi respon dia terhadap pers, terhadap pemain, kayak gitu. Sehingga ini juga diperkuat dengan analisa anti Mourinho. Jadi dibandingkan juga antara Inzaghi dengan Mourinho, ini benar-benar berkebalikan banget. Kalau Mourinho itu adalah pelatih yang benar-benar tidak malu-malu untuk melibatkan diri dalam kontroversi, bahkan menciptakan kontroversi. Sedangkan Inzaghi itu benar-benar sebaliknya. Contoh paling dekat itu adalah ketika mendekati partai Inter lawan Juventus, gimana waktu itu berkali-kali si Allegri mencoba menyenggol Inzaghi. Dari pertama bilang ini ibarat analogi polisi dengan pencuri, kemudian diibaratkan juga Djokovic melawan Sinner. Kalau itu Mourinho, waduh sudah dirujak sama Mourinho. Tapi Inzaghi nggak peduli, berkali-kali dia bilang aku hanya peduli dengan apa yang terjadi di lapangan, gitu saja. Sehingga ya ini juga yang aku bilang
Kalau press connya Inzaghi itu aduh normatif banget, tidak ada talking point yang wow gitu. Beda kalau Mourinho, hampir setiap kalimat itu bisa dibikin satu artikel sendiri. Jadi kalau Mourinho ada satu press con itu bisa jadi 5 atau 6 artikel untuk membahas apa yang dia omongkan pas press con. Nah, cuman ya menurutku ini ada bagusnya, ada jeleknya. Kalau bagusnya apa yang dilakukan Inzaghi itu adalah dia menyimpan rapat-rapat apa yang terjadi di balik layar atau di ruang ganti, terutama hal-hal yang negatif itu dia tidak pernah sampai keluar. Aku pernah bilang bahwa dia selalu cenderung memuji pemain, bahkan kalau pemainnya bagus dia memujinya luar biasa setinggi langit. Isi kata-kata secara publik aku ingin memuji si ini, si Aslani kan yang tempo hari. Ya mungkin dengan mentalitas pemain sekarang yang beda dengan dulu, ini adalah pendekatan yang tepat. Kita lihat saja. Masih berikutnya tentang Inzaghi juga masih. Nah, kawan-kawan sudah tahu ya, ini berita baik. Ada MU, ada Liverpool, ada Chelsea yang sedang mengawasi Inzaghi. Bahkan terakhir yang dibilang sangat serius adalah Chelsea. Kemudian Liverpool juga mulai serius mengawasi Inzaghi karena Liverpool ya akan kehilangan pelatihnya di musim ini, maksudnya di akhir musim ini. Nah, tapi kabar baiknya adalah untuk saat ini Inzaghi masih lebih condong ke arah memperpanjang kontrak dengan Inter. Kabarnya ini sudah banyak beredar. Inter menawarkan 2 tahun perpanjangan kontrak, berarti sampai sorry. Kalau sekarang itu kan Inzaghi sempat bilang bahwa dia minta sampai 2027, kan berarti itu 3 tahun. Tapi Inter sekarang menawarkan 2 tahun, berarti kan sampai 2026. Kalau kontraknya Inzaghi sekarang itu kan berakhir 2025. Nah, dari gaji manajemen menawarkan 6,5 juta. Sekarang mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini urusan kontraknya ini akan kelar. Cuman belum tahu dari Inzaghi apakah nerima. Tapi kalau dari sumber-sumber inner circle-nya sih bilang basically dia oke dengan terms dari kontrak yang ditawarkan Inter Milan. Mungkin Inter nggak bisa ngasih sampai 2027, tapi ya let's see gitu loh bro. Nah, berita baik lagi untuk Inter, kemarin udah sempat aku singgung, tapi ini ada perkembangan baru bahwa kemungkinan Hakan itu bukan sekedar comeback lawan Bolonya, tapi juga menempati posisi starter. Ya mungkin walaupun dia starter, sepertinya mungkin 50 menit atau 60 menit aja maksimal dia bermain, karena kemarin kelihatan Aslani sudah mulai kelelahan. So Bolonya, dan ini juga penting ya, mungkin kawan-kawan berpikir wah kan lagi 3 hari mau lawan Atletico Madrid, tapi Hakan itu kan sudah hampir sebulan ya, 3 minggu kayaknya dia tidak bermain. Dia membutuhkan pertandingan ini semacam sebagai pemanasan gitulah, istilahnya match fitnessnya. Jadi fitness yang hanya bisa didapat dari memainkan pertandingan gitu sih bro. Harapanku ya memang dia harus main, cuman nggak full. Begitu bro. Nah sebenarnya ada satu artikel yang menarik yang ingin aku bahas, tapi nah ini potensial transfer target in the upcoming window. Tapi aku males karena kayaknya yang bikin artikel ini mabuk lem apa gimana. Masa ini target Zielinski ini kan sudah hampir oke, sudah tidak perlu lagi dimasukkan sebagai target. Kemudian alternatifnya Sandro Tonali. Gak mungkin dong. Sandro Tonali itu satu, dia fans berat Milan. Kedua, dia baru saja dibeli 70 juta, mahal banget. Dan dia baru saja diskorsing. Mana mungkin baru beli, dan dia main bagus di Newcastle. Gak mungkin kan. Kemudian right winger, masa targetnya Hakim Ziyech? Hakim Ziyech ini penyerang saya. Aduh, sorry aku nggak akan bahas ini karena mungkin yang bikin artikel ini bukan pengamat Inter atau gimana. Oke, ngomong yang Hakim Ziyech itu sebagai proyeksinya untuk menggantikan si Dumfries. Makanya aku bilang kok aneh Hakim Ziyech. Hello, kan aneh. Berikutnya adalah berita tentang pertemuan antara Inter dan Bolonya semakin memanas. Dan dikabarkan lagi-lagi yang sedang mengawasi Inzaghi itu kabarnya mereka juga mempertimbangkan Mota sebagai ini calon alternatif, dan MU dan Liverpool akan mengamati pertandingan Inter lawan Bolonya.
Ini bukan sekedar nonton dari TV, tapi mereka akan mengirim scoutnya. Mereka ingin melihat bagaimana Bolonya bermain dan bagaimana Inter bermain. Exciting banget, dan terus terang saja dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Milan dan Juventus karena mereka ada di posisi 2 dan 3 sekarang. Aku lebih excited dengan pertandingan lawan Bolonya. Karena Bolonya ini yang kawan-kawan perlu ketahui ya, kita itu nggak dikasih menang sama Bolonya 3 pertandingan terakhir. Pertama yang paling dekat itu kalah di Coppa Italia, kemudian seri di Serie A, kemudian musim lalu kita kalah. Sebelumnya kita sempat menang besar banget 6-1, tapi sebelum itu kalah lagi. Jadi dari 5 pertandingan terakhir kita cuma dikasih menang sekali aja lawan Bolonya. So ada ini yang menarik dari Thiago Motta ya. Dia bilang bahwa setiap tim itu punya kelemahan. Ini bukan ngecein Inter, maksudnya dia memuji bahwa Inter ini sangat kuat sekarang, ada di puncak klasemen dan sepertinya sudah tidak terelakkan lagi untuk Scudetto. Tapi semua tim itu punya kelemahan, walaupun di Inter itu kelemahannya nggak banyak. Dan kalau ada pelatih yang berhak ngomong Inter itu punya kelemahan, ya ini dia orangnya. Karena aku nggak tahu ya dari sejak kapan dia pegang Bolonya, kayaknya dari 2 musim lalu. Anggaplah dari musim lalu. Dari musim lalu itu kan kita udah 3 kali ketemu Bolonya, nggak dikasih menang sama sekali, bro. Nggak dikasih menang. Bahkan ketika 2 musim lalu, apakah dia sudah ini ya? Apakah dia sudah megang Bolonya atau enggak? Aku benar-benar lupa. Yang jelas tiga pertandingan terakhir benar-benar diredam oleh Thiago Motta. Kalau aku sih sebenarnya aku setuju dengan Motta bahwa Inter itu punya kelemahan walaupun tidak banyak. Yang pertama tentu saja Inter itu cukup lemah menghadapi serangan balik yang cepat. Kenapa serangan balik yang cepat Inter lemah? Karena Inter nggak punya pemain yang punya kecepatan. Bukannya nggak punya ya, lebih khusus lagi center back Inter itu bukan center back yang punya kecepatan. Nah sekarang ada Carlos Augusto punya kecepatan. Dia kan sebelumnya aslinya wing back kan. Beberapa kali dia dimainkan sebagai center back, ya ini bisa. Ini sebabnya kenapa Inter juga sebelumnya sangat lumayan ngebet lah ya, bukan sangat, tapi lumayan ngebet untuk mendatangkan Thiago Jallo. Karena Thiago Jallo adalah center back yang punya teknik dan punya kecepatan. Kalau sekarang Bastoni nggak ada kencengnya, kemudian De Vrij nggak ada, Acerbi apalagi, kemudian di kanan Darmian nggak ada. Darmian itu punya stamina, kalau kecepatan dia nggak punya. Sehingga kalau ada serangan balik cepat yang mengandalkan precision, artinya sprint dipadukan dengan umpan pendek yang sangat cepat, ini bisa kelabakan Inter Milan. Apalagi istilahnya on the break, ketika Inter belum sempat melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Itu kelemahan pertama. Kemudian kelemahan kedua itu adalah beberapa kali Inter terlihat terlambat panas. Udah kalau aku nggak salah ingat ya 3 atau 4 pertandingan di sekitar 15 menit atau 10 menit pertama itu Inter agak goyang. Seolah-olah Inter itu di awal-awal terlalu berhati-hati, mencoba membaca permainan, mencoba mencari celah. Nah kalau ada tim yang bisa dari sejak kick off itu langsung ngegas dan benar-benar memanfaatkan peluang secara sangat-sangat efektif, Inter hati-hati bisa kesulitan. Itu sih dua kelemahan yang bisa aku tangkap. Tapi kalau selain itu mungkin ya Motta yang tahu, dan kenyataan bahwa dia selalu bisa menyulitkan Inter, tampaknya dia tahu lebih banyak lagi tentang kelemahan Inter dibandingkan apa yang tersedia di mana-mana lah. Kan banyak pandit-pandit yang mencoba menganalisa dan sebagainya, termasuk aku itu kan. Dia tahu tapi didiamin aja. Oke guys, itu dulu konten kali ini. Sekali lagi aku informasikan buat kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan yang ingin pertanyaannya dijawab dalam bentuk konten seperti yang aku lakukan di awal ini, bisa langsung menuju Sosiobas. Di sini tinggal diklik aja tombol ini, klik, dan harganya 9.900. Kawan-kawan bisa tulis pertanyaannya di sini, kemudian aku akan jawab di konten berikutnya. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kayaknya besok. Sampai jumpa besok. Oke, ciao.